bahwa dunia akan mengalami hari-hari terakhir kesukaran. Sementara bagaimana dengan kehidupan kita? Bagaimana dengan kebutuhan kita? Dalam rumah tangga, keluarga, bagi anak-anak. Baik itu kebutuhan makan, minum, pendidikan dan sebagainya. Bagaimana dengan pelayanan? Kebutuhan di dalam pelayanan. Apatah lagi saudara lihat saat ini kita pun sementara menghadapi pembangunan gereja. Akankah kita terbawa dengan situasi dunia yang ada? Akankah kita terbawa dengan kesukaran itu? Tetapi ketika kita melihat firman Tuhan, ada jaminan Tuhan, ada pemeliharaan, ada pertolongan Tuhan. Bahkan di saat-saat kesukaran, kesulitan yang kita hadapi. Ada amin? Ketika kita mau mengikuti kebenaran firman Tuhan, Allah akan memampukan bahkan menolong kita, memberkati kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Kita akan melihat, lebih dulu kita akan membaca satu kisah yang tentunya sudah banyak kali kita dengar, tetapi kita akan mendengarkan kembali, merenungkan kembali kisah ini. Dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. Ada satu kisah di sana, seorang ibu janda. Ya. 1 Raja-Raja pasal 17. Menghormati firman Tuhan, untuk pembacaan ini kita akan bangkit berdiri. Kita akan baca bergantian. 1 Raja-Raja pasal 17. Ayatnya yang ke-7. Dalam 1 Raja-Raja pasal 17. Ayat yang ke-7 mulai. Saya akan membaca ayat yang ke-7. Jemaat Tuhan baca ayat selanjutnya bergantian. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 1 Raja-Raja 17 ayat 7. Elia dan janda di Sarfat. Ayat 7. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering. Sebab hujan tiada turun di negeri itu. Ayat 8 jemaat Tuhan. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Ayat 10. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Ayat 13 kita baca sama-sama. 2, 3. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Amin. Puji Tuhan, silahkan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara dimanapun berada mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Elia dan seorang janda di Sarfat. Sebelumnya harap saudara ketahui bahwa di daerah ini terjadi kelaparan hebat. Ada beberapa tahun hujan tidak turun, sehingga kelaparan hebat pun terjadi. Amin. Ada kesukaran, kesulitan yang besar.
Yang kita perhatikan tadi, lihat di sana, di mana seorang ibu janda itu ketika Elia meminta supaya membuatkan sepotong roti bundar kecil untuknya. Ibu janda itu bilang tadi, saudara perhatikan, tidak ada apa-apa lagi. Hanya sedikit tepung, sedikit minyak yang nanti mereka olah. Dia mengumpulkan kayu untuk mengolah tepung itu, sehingga yang sedikit itu, tepung yang sedikit, minyak yang sedikit itu akan mereka olah dan mereka akan makan. Setelah mereka makan, mereka katakan apa? Mereka akan apa? Setelah mereka makan, mereka apa? Sama-sama dengan suara yang keras. Setelah mereka makan, mereka apa? Mati. Artinya, tidak ada harapan lagi. Habis. Tinggal sedikit itu. Tinggal persiapan terakhir sementara kemarau panjang. Yang tidak mungkin lagi mendapatkan makanan. Tinggal itu, dan setelah mereka makan, mereka apa? Mati. Nah, Elia bilang begini. Jangan takut. Silakan perbuat seperti yang kau katakan. Hai ibu. Seperti yang kau katakan untuk mengolah tepung yang sedikit itu dan minyak yang sedikit itu membuat roti. Silakan buat. Tapi Elia bilang apa? Dahulukan saya. Amin. Buat untuk saya dulu. Buat untuk dia dulu. Elia begitu yakin karena Elia mendapat perintah dari Tuhan. Amin. Elia bukan mau-mau sendiri, saudara. Tidak. Elia mendapat perintah dari Tuhan. Pergi. Saya mau katakan, ini janda ini tidak tahu soal apa yang diperintahkan Tuhan. Amin, setuju? Amin. Kalau janda itu tahu, waktu Elia datang, janda itu atau ibu janda itu akan bilang begini, ya Tuanku, tadi malam Tuhan sudah berfirman, mari aku sudah menyiapkan tepung, aku sudah membuat roti. Tapi ibu janda itu tidak tahu. Amin. Dia tidak tahu. Hanya Elia yang tahu. Dan kalau saudara perhatikan kalimat atau firman Tuhan, Tuhan berkata begini, aku sudah memerintahkan. Amin. Artinya walaupun secara manusia ibu janda ini tidak tahu, tapi Tuhan memampukan dia. Amin. Tuhan memampukan dia untuk melakukan hal yang sulit itu. Ya. Nah, di sini kita lihat bagaimana seorang janda yang sudah ada dalam keadaan susah. Keadaan dunia yang ada saat itu sulit. Keadaan perekonomian yang memang tidak ada. Masih diperintahkan oleh Tuhan untuk melayani. Ada amin? Masih dipakai oleh Tuhan untuk melayani. Kemudian dalam keadaan susah sulit itu, si perempuan janda ini diminta oleh Elia untuk mendahulukan kepentingan Elia itu. Untuk mendahulukan kepentingan untuk melayani kebutuhan Elia sebagai seorang hamba Allah. Daripada ibu itu sendiri. Mungkin agak enak mau dengar kalau Elia bilang begini. Kalau itu terjadi pada kita. Mungkin agak enak ketika Elia bilang begini. Silakan ibu, buatlah seperti yang kau katakan itu. Buatlah tepung dan roti dan dengan minyak itu. Kemudian makanlah. Ya. Buat untukmu dan anakmu. Kalau ada sisanya. Atau mungkin sisipkan sedikit. Biar untuk saya makan. Mungkin ceritanya lain ya kan. Tapi saudara perhatikan di sana. Elia bilang silakan. Tapi buat untuk saya dulu. Amin. Buatkan untuk saya dulu. Ya. Buatkan untuk saya sebagai hamba Tuhan yang meminta kepadamu. Untuk saya dulu. Baru untuk kamu.
Haleluya. Kalau ini ibu janda, saudara, orang kakas, aduh susah. Dia akan bilang, aduh sedangkan kita dan tapi anaknya enggak mau cukup. Mau kasih dulu, tunggu dulu. Ya toh, tapi tidak. Tuhan sudah memampukan ibu ini, amin. Nah, saudara lihat, saya mengangkat satu kisah di dalam Alkitab. Dalam keadaan susah, dalam keadaan sulit. Sesusah-susahnya kita saat ini, sesulit-sulitnya kita saat ini tentunya belum sampai pada titik kesukaran yang dialami oleh ibu janda tadi. Amin. Amin, belum sampai kan? Kalau ibu janda tadi habis makan mati, tidak ada lagi. Kita sulit sukar sekarang ini, tapi tidak seperti kesukaran yang dialami oleh ibu janda tadi. Saya mengangkat satu situasi atau sama-sama kita melihat ada dalam satu situasi yang diangkat dalam Alkitab, diceritakan dalam kitab Raja-Raja ini, seorang ibu janda yang diminta oleh Tuhan melayani di tengah kesukaran, di tengah kesulitan dia. Harus untuk melayani. Kembali seperti saya katakan, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan saya dan saudara? Bagaimana dengan kita mau melihat kebenaran firman Tuhan? Mampukah kita seperti ibu janda ini? Ya. Ada beberapa ayat coba kita renungkan. Firman Tuhan ya dan amin. Haleluya, firman Tuhan tidak berubah. Toh? Mau suka atau tidak, mau terima atau tidak, itulah firman Tuhan. Coba kita lihat, mulai firman Tuhan di dalam Matius 6 ayat 20. Kita baca sama-sama. Ayat-ayat ini tentunya sudah tidak asing di telinga kita. Tapi ini akan membawa saya dan saudara untuk mengingat, merenungkan. Matius pasal 6 ayat yang ke-20. Ya, Matius 6 ayat 20. Mari kita baca sama-sama. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Kumpulkanlah hartamu di sorga. Cara kita mengumpulkan harta di sorga itu bagaimana Bapak Ibu? Jemaat Tuhan. Bagaimana? Semua tahu kan? Tahu? Cara mengumpulkan harta di sorga. Saat sebentar engkau memberikan persembahan pertama, persembahan kedua, terkumpul di sorga tidak? Terkumpul tidak? Terkumpul. Saat engkau berkorban, engkau memberi, ya, baik untuk pekerjaan Tuhan, untuk apapun itu, membantu orang dan sebagainya, terkumpul enggak? Saudara imani, terkumpul? Terkumpul. Firman Tuhan mengatakan, kumpul, kumpulkanlah hartamu di sorga. Artinya ini perintah Tuhan. Kumpulkan hartamu di sorga. Ya, toh? Kumpul di sorga. Kekayaan yang dikumpul sedemikian rupa, dengan cara halal maupun tidak halal. Tapi Alkitab bilang, ketika kumpul di bumi, ngengat dan karat akan merusakkannya, akan habis. Amin. Tuhan bilang kumpulkan hartamu di sorga. Saudara percaya dengan kebenaran ini? Amin. Yang kedua, coba kita lihat Lukas 6 ayat 38. Lukas 6 ayat 38. Dalam Lukas 6 ayat 38. Kita baca. Mari kita baca sama-sama Lukas 6 ayat 38. 2, 3. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur apa? Akan diukurkan kepadamu. Haleluya. Perhatikan lagi. Firman Tuhan, Yesus sendiri katakan, kumpulkan hartamu di sorga. Kedua dia bilang, berilah, maka kamu akan diberi. Amin. Dan yang Tuhan bilang, beri ini tidak tanggung-tanggung. Ada amin? Beri ini tidak tanggung-tanggung saudara. Memberi dikatakan begini, suatu takaran yang baik yang dipadatkan. Ya, jadi ibarat kalau orang mau kasih beras, so taruh 1 liter mungkin, tumpuk-tumpuk, kasih padat betul lagi.
Artinya ketika memberi, Tuhan katakan berikan yang terbaik. Amin. Beri, maka akan diberikan kepadamu. Ukuran yang kita pakai akan dibalik ukurkan kepada kita. Ini perintah Tuhan, amin. Haleluya. Mengajak kita kumpul, mengajak kita beri. Haleluya. Berikut. Kita lihat lagi dalam 2 Korintus 9 ayat 6. 2 Korintus 9 ayat 6. Ya. Firman Tuhan ini sangat begitu tegas, begitu keras. Untuk mengajak, untuk mengingatkan umat Tuhan, orang percaya berbicara soal memberi. Kita lihat. Mari kita baca sama-sama. Sudah dapat semuanya? 2, 3. 2 Korintus 9 ayat 6. Sudah dapat? Jemaat Tuhan baca. 2, 3. Haleluya. Perhatikan di sini. Camkan ini. Dalam terjemahan lain dia bilang perhatikanlah. Camkan ini. Orang yang menabur apa? Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Haleluya. Camkan, perhatikan. Kalau tadi dia bilang kumpul. Yang kedua dia bilang beri, maka kamu akan diberi. Yang ketiga firman Tuhan bilang di dalam 2 Korintus ini, perhatikan, camkan baik-baik. Kau tabur banyak, kau tabur sedikit, tuai sedikit. Kau tabur banyak, tuai banyak. Pernah saya katakan, prinsip ekonominya Tuhan beda dengan prinsip ekonomi dunia. Ekonomi dunia modal sedikit, untung besar. Di dalam Tuhan beda. Tuh. Modal besar, ya untung besar. Modal sedikit, ya sedikit. Gitu. Beda. Tapi inilah firman Tuhan. Saya mau katakan, dari banyak ayat bicara tentang memberi. Mengumpulkan harta yang kita berikan. Pemberian kita. Bicara tentang bagaimana kita harus menabur. Seperti setiap bulan kita ada program menabur benih. Ya. Hal ini bicara tentang seperti firman Tuhan bilang, kerelaan hati. Amin. Hal ini bukan bicara paksaan. Bukan. Hal ini bicara kerelaan hati. Firman Tuhan bilang hendaklah masing-masing memberikan dengan kerelaannya. Tetapi diingatkan bahwa kita memberi untuk apa? Kita memberi untuk mengumpulkan harta kita di sorga. Ada amin? Kita memberi untuk apa? Karena firman Tuhan bilang ukuran yang kita pakai akan kembali diukur pada kita. Ya toh? Kita memberi untuk apa? Kita menabur dan Alkitab firman Tuhan, iman Kristen kita menjamin apa yang kita tabur kita akan tuai. Tapi Tuhan mengingatkan, ingat ketika engkau menabur. Ya. Engkau harus ingat apa yang kau tabur. Engkau menabur yang banyak, engkau pasti akan menuai yang banyak. Engkau menabur dengan air mata, engkau akan menuai dengan sorak-sorai. Haleluya. Hal-hal ini bicara kerelaan hati. Hal ini bicara bukan paksaan, tapi kita harus paham. Kita harus mengerti. Ada amin. Bahwa setiap kita memberikan itu terkumpul, itu tidak sampai di sini, tapi sampai di sorga sana. Amin. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Ini hal sukarela. Bagaimana kalau bicara kewajiban? Bagaimana kalau itu bicara tentang sesuatu yang mau tidak mau yang harus kita lakukan? Ada. Apa itu? Mari kita lihat. Ya. Maliaki 3 ayat 8. Kita harus membedakan. Hal-hal yang saya bicarakan tadi adalah kerelaan kita, iman kita. Ya, iman kita untuk melakukan itu. Percaya bahwa kita memberi, kita akan menuai, kita menabur, kita akan menuai. Kita percaya bahwa apa yang kita berikan terkumpul di surga. Ini bicara kerelaan hati. Yang
berikut itu, ini yang saya mau sampaikan bukan kerelaan hati. Tapi ini sesuatu yang mau tidak mau. Sesuatu yang harus kita perbuat, lakukan. Maleakhi pasal 3 ayat 8. Tentunya jemaat sudah tahu. Ini bicara apa? Ya, tapi kita akan lihat supaya berdasar pada firman Tuhan. Maleakhi 3 ayat 8 mulai. Ya, Maleakhi 3 ayat 8. Mari jemaat Tuhan baca. 2, 3. Sembilan. Ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Amin. Yang kedua, ini bukan kerelaan hati. Yang kedua, ini bicara sesuatu yang wajib kita perbuat. Bahkan Allah mengatakan, bolehkah manusia menipu Allah? Kita baca tadi. Bolehkah kita menipu Tuhan? Orang berkata, dengan cara bagaimana kami menipu engkau? Firman Tuhan berkata, mengenai persembahan persepuluhan. Ada amin? Mengenai persembahan perpuluhan ini, saudara, ini alat kontrol Allah atas kejujuran manusia. Ada amin? Apa yang Tuhan berikan kepada kita? Persepuluhan. Kita dapat 10, Tuhan punya 1. Nah, lebih jelas lagi, coba kita lihat dalam Imamat. Imamat, dalam Imamat pasalnya yang ke 27. Imamat pasal 27, saudara perhatikan di sana. Ayatnya yang ke-30. Mari kita perhatikan baik-baik ayat ini. Mari tolong ditampilkan di depan. Imamat 27 ayat 30. Ya, saya baca, saudara perhatikan. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan, adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Ada amin? Semua persembahan. Garis bawah ini, persembahan apa? Kudus bagi Tuhan. Berikut 32. Mengenai segala persembahan persepuluhan dari lembu sapi atau kambing domba, maka dari segala yang lewat dari bawah tongkat gembala waktu dihitung. Ini gambaran ketika gembala itu punya domba. Maka dari segala yang lewat dari bawah tongkat gembala waktu dihitung. 1, masuk. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang ke-10 dia bilang apa? Setiap yang ke-10 harus menjadi persembahan kudus bagi Tuhan. Ayat 30. Ayat 30 kembali lagi, ayat 30. Mari jemaat Tuhan baca bersama-sama ayat 30 ini. Ayat 30, 2, 3. Adalah, garis bawahi kata milik. Siapa yang punya? Siapa yang punya? Tuhan yang punya. Bagian ini bukan nanti tunggu sukarela. Bagian ini bukan nanti tunggu suka-suka kita. Tidak, ini memang Tuhan punya yang harus kita kembalikan. Haleluya. Dari 10, hitung 1, 2, 3, pas yang ke-10 Tuhan punya. Ada amin. Artinya kalau kita diberkati oleh Tuhan, amin. Oh. Kalau kita dapat berkat 10 juta, Tuhan punya berapa? Tuhan punya berapa? 1 juta. Masih gampang kasih? Masih boleh kasih?
Masih boleh kan? Kalau kita dapat 1 M, Tuhan punya berapa? Masih boleh? Ya, inilah anehnya manusia toh. Waktu dapat 10 juta, kasih 1 juta gampang sekali. Toh, gampang sekali. 1 juta saja mau, Tuhan punya 1 juta. Gitu. Tapi ketika 1 miliar dan mau kasih 100 juta, oh itu daging merontak saudara. Sesulit ini. Sulit, suka. Ya. Ada teman pendeta dia bilang, "Brur, berdoa. Tanah mau laku 400 M." 400 M berarti perpuluhannya berapa ini? Hah? Tapi inilah firman Tuhan. Haleluya. Ada orang bilang, ada orang berdalih dan orang berkata demikian. Tidak. Itu perpuluhan itu di perjanjian lama. Perjanjian baru tidak ada lagi yang namanya perpuluhan. Saudara, kisah yang paling tragis di perjanjian baru adalah cerita tentang satu cerita yang paling tragis di perjanjian baru. Cerita tentang Ananias dan Safira. Amin. Ananias dan Safira, saudara. Toh, ending cerita Ananias dan Safira apa? Apa? Ananias dan Safira mati. Saya mau tanya Bapak Ibu, mati gara-gara apa? Cuma gara-gara apa? Memang di situ tidak bilang soal perpuluhan. Tapi bagaimana ketika mereka menjual tanah, mereka tidak mempersembahkan, mereka menutupi, tidak mempersembahkan yang sebenarnya kepada para rasul. Mereka menutupi hasil keuntungan yang mereka dapat. Matilah Ananias dan Safira. Ada amin? Jadi jangan kita terpengaruh. Ada orang-orang yang tidak senang, tidak suka saudara, karena rasa iri. Seperti Mongol bilang, waktu dia lihat ibadah, dia datang ibadah, Mongol ini. Pas dia lihat ibu pendeta, katanya so pakai kalung emas. Mongol bilang, aduh itu kita perpuluhan yang kita suka kasih. Saudara, memang tidak bisa dipungkiri, apalagi pendeta-pendeta yang mungkin di kota besar, gaya hidup yang mewah. Saya sampai kaget, ada seorang pendeta cuma beli apa? Ikat pinggang, kasih tunjung ikat pinggang saudara, puluhan juta. Wah. Ada ibu-ibu pendeta sampai mau foto, dong foto, orang kasih miring dong petas. Kasih tunjuk merek. Makanya dah heran banyak jemaat Tuhan jadi memberi mereka melihat itu. Aduh, ini nanti kita pemberian ini salah digunakan. Tapi bagi jemaat Philadelphia saya mau katakan, seorang hamba Tuhan menggunakan uang, seorang hamba Tuhan ya, dengan menggunakan uang tidak bertanggung jawab dengan sungguh. Menggunakan uang hanya untuk mementingkan dirinya sendiri. Ya. Ada mata Tuhan yang memperhatikan. Ada resiko yang besar. Saya banyak lihat. Pernah dulu satu kali hitung Jalan Basar. Waktu itu gereja masih merintis. Kami datanglah kepada seorang pendeta yang besar. Bawa basar yang kita usah kerja ini untuk pembangunan. Pas bawa begini karena lihat wah ini gerejanya besar, jemaatnya banyak, tentunya ada berkat yang besar yang bisa membantu. Pas datang begini, itu pendeta cuma bilang begini, "Brur, berdoa saja, berdoa, berdoa. Nanti saya tidak ambil itu basar. Basar harga 100.000 dulu, 100.000. Sudah, kamu bawa pulang tuh basar, saya kasih 50 saja.
Bawa pulang itu basar. Kamu berdoa saja, berdoa. Saya pulang, saya bilang, Tuhan bukan berdoa, so puasa lagi kita orang jalan. Ketika saya lihat gereja yang besar, jemaat yang besar, kok seperti ini? Tapi akhir hidupnya, saya pun melihat. Bagaimana akhir hidupnya? Bagaimana rumah tangganya, bagaimana keluarganya, bagaimana pelayanannya. Habis, hancur. Tuhan tahu, amin. Oleh sebab itu saya mau himbau bagi jemaat Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Soal itu mau bagaimana hasilnya dia seperti apa, Tuhan yang melihat. Ada amin? Yang percaya katakan amin. Tuhan menilai. Kalau ada orang mengatakan ini dan itu, waduh kalau di YouTube saudara sangat ramai. Ya, ini juga kita YouTube, pasti ada orang ikuti. Nanti juga ada orang yang komen. Pasti. Bahas mengenai perpuluhan. Tapi bagi jemaat saya mau katakan, ikut saja firman Tuhan, perhatikan firman Tuhan. Ada yang bilang perpuluhan cuma di perjanjian lama, perjanjian baru tidak ada. Mengalihkan. Selalu saya katakan bagi jemaat Tuhan, jangankan di perjanjian baru, jangankan nanti Abraham yang memberikan perpuluhan. Dari Taman Eden, prinsip perpuluhan Tuhan sudah taruh. Semua boleh dimakan, satu jangan dimakan. Ada amin? Toh? Dari Taman Eden, prinsip perpuluhan Tuhan sudah taruh. Semua boleh dimakan, satu jangan kemakan. Itu prinsip perpuluhan sudah ada. Haleluya. Nah, bagi jemaat Tuhan, dua hal tadi. Ada yang kita lakukan dengan sukarela. Ada yang kita lakukan dengan iman seperti dikatakan firman Tuhan. Mengumpulkan harta untuk kita bisa berkorban. Kita memberi untuk kita bisa menabur dan kita akan menuai. Ada bagian firman Tuhan yang mau suka atau tidak suka, mau terima atau tidak, harus dan wajib kita lakukan. Tapi di tengah keadaan dunia yang ada, di tengah kesulitan yang ada, mampukah kita? Bagaimana kita mau mempraktekkan itu firman? Oleh sebab itu, saya memberi judul firman Tuhan di pagi hari ini. Dasar kita memberi. Haleluya. Kita harus memiliki dasar yang kuat untuk kita dapat melakukan. Apalagi di tengah kesulitan. Satu kisah lagi kita lihat. Markus 12 ayat 41. Ada dua dasar, saudara, yang saya ingin angkat bagi kita. Sehingga memampukan kita untuk dapat memberi, untuk dapat berkorban bagi pekerjaan Tuhan. Untuk dapat menjadi alat Tuhan ketika Tuhan pakai. Terus 43. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya yaitu seluruh nafkahnya. Perhatikan ayat 41. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Orang kaya memberi dengan jumlah yang besar. Kemudian datanglah seorang ibu janda yang miskin. Dia cuma memberi satu duit. Di mata manusia yang paling besar tentunya yang mana? Yang orang kaya berikan. Tapi di mata Tuhan yang paling besar yang mana? Orang janda, yang ibu janda. Berarti Tuhan tidak melihat jumlah. Ada amin? Haleluya. Tuhan tidak melihat jumlah. Kita memang menabur banyak, kita menuai sedikit. Toh? Tetapi prinsip
atau yang menjadi dasar untuk kita memberi, kita lihat di sini. Ketika Yesus katakan ibu janda ini memberi dari kekurangannya. Satu lagi, coba kita lihat Yohanes 6. Yohanes 6. Yohanes pasal 6. Saudara. Dalam Yohanes pasal 6, kisah yang terkenal di sana, ayat 7. Yohanes 6 ayat 7. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas saudara Simon Petrus berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Bapak Ibu, tidak ada orang lain di tempat itu, hanya anak kecil. Ada ibu janda yang punya 1 duit saja. Yang Tuhan lihat, ibu janda ini lebih besar pemberiannya. Anak kecil ini 6 roti dan 2 ekor ikan, di mana orang lain tidak bisa memberikan, tapi dia mampu berikan semuanya. Artinya, yang saya mau katakan di sini, hal yang mendasar, terpenting ketika kita memberi, itu bicara pengorbanan. Amin. Amin. Ketika kita memberi itu bicara pengorbanan. Pengorbanan. Janda di Sarfat mampu mengorbankan kepentingannya untuk kepentingan Elia terlebih dahulu. Janda yang miskin, tidak ada apa-apa lagi. Dia memberikan apa yang ada padanya. Pengorbanan. Anak kecil, dia bisa melihat dan kita ceritakan hari ini mujizat yang terbesar. Tapi itu diawali dengan seorang anak kecil. Dia punya bekal, orang lain tidak mau berbagi. Tapi anak kecil ini, dia dengan rela hati, dia memberikan semuanya. 5 dan 2 ekor. Tentunya bukan cuma anak kecil ini yang bawa bekal. Pasti ada orang lain bawa bekal. Tapi apakah orang lain bisa memberikan? Tidak. Tapi anak kecil ini mampu mengorbankan semuanya. Perhatikan. Memberi itu satu dasar pengorbanan. Amin. Yang kedua. Perhatikan. Lukas 19 ayat 8. Lukas 19 ayat 8. Cerita Sakeus, kita lihat di sini. Lukas 19 ayat 8. Lukas 19 ayat 8. Lalu Tuhan itu memuji. Lukas 19, tolong perhatikan. Lukas 19 ayat 8. Ya. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Ayat 9 jemaat Tuhan baca bagian A, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Kedua, kita lihat Markus 14 ayat 3. Markus 14 ayat 3. Kita lihat di sini. Markus 14 ayat 3. Markus 14 ayat 3. Ditampilkan. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada amin? Minyak narwastu yang mahal. Ayat 4 jemaat Tuhan baca, 2, 3. Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Pemborosan. Ayat 5. Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Ayat 6. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia,
Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan sesuatu perbuatan yang baik kepada siapa? Kepada gereja, kepada pendeta, kepada Yesus. Saudara tahu siapa murid yang protes? Murid yang protes yang bilang ini pemborosan, tahu siapa? Yudas. Anda amin? Yudas. Yudas yang bilang ini pemborosan. Yudas mau diperuangkan supaya masuk di kas. Supaya masuk di kas, maka Yudas bisa ambil. Begitu. Ini pemborosan. Yudas bilang ini pemborosan. Saya mau katakan, jangan pernah anggap remeh ketika kita bicara uang. Karena justru karena uang itulah yang membuat Tuhan Yesus disalibkan. Oh? Karena uang itulah Yudas mengkhianati. Jangan kita anggap remeh. Yang kedua saya mau katakan. Kenapa Sakeus yang sekakar, Sakeus yang pelit, Sakeus yang tidak peduli dengan orang lain, dia mampu memberikan setengah miliknya kepada orang banyak? Kenapa saudara jawabannya? Ada yang bisa jawab? Kenapa? Karena Yesus telah masuk di rumah Sakeus. Ada amin? Karena pintu hati Sakeus terbuka untuk Yesus. Kenapa seorang perempuan bisa memboroskan, dikatakan pemborosan minyak yang mahal untuk hanya mengurapi kepala Yesus? Murid-murid bilang itu pemborosan. Kenapa? Dengan harga yang mahal dia mampu berikan itu. Yesus bilang apa? Dia telah melakukan yang terbaik kepadaku. Artinya prinsip dasar yang paling utama, kasih. Ada amin. Ketika kita mengasihi Tuhan, ketika kita mencintai Tuhan, kita mampu memberikan lebih dari apa? Ada amin. Lebih dari apapun yang ada pada kita. Mungkin yang hanya sedikit pun. Tapi ketika kita mengasihi Tuhan, bukankah firman Tuhan berkata, di mana hartamu berada? Lanjut. Di mana hartamu berada? Di situ hatimu berada. Ketika hati kita mengasihi Tuhan, harta kita juga ada di sana. Ada amin? Ada amin saudara? Yesus menebus saya dan saudara. Dia mampu berkorban. Dua hal yang mendasar. Yang paling utama kasih. Kalau tidak ada kasih, sukar bagi kita orang mau berkorban. Ada amin? Tapi ketika ada kasih, mampu bagi kita untuk berkorban. Ketika kita mengasihi Tuhan, kita mampu untuk berkorban. Ya. Apalagi untuk mentaati firman Tuhan, memberikan kewajiban kita, kita mampu melakukan itu ketika hati kita benar-benar sungguh mengasihi Tuhan. Apalagi untuk kita menabur, kita mampu untuk berkorban ketika hati kita mengasihi Tuhan. Yohanes 3:16, jantungnya Alkitab. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dia mampu memberikan. Sama dengan Abraham. Kalau Abraham tidak mengasihi Allah, mana mungkin dia bisa memberikan anaknya untuk dikorbankan. Haleluya. Makanya orang Pentakosta lama selalu ditanamkan untuk apa? Cinta berkorban. Haleluya. Cinta berkorban. Anda mampu berkorban, Anda mampu memberi, Anda mampu melakukan di tengah kesukaran, di tengah kesulitan sekalipun. Anda mampu melakukan itu ketika hatimu mengasihi Tuhan. Ada amin. Perempuan ini dia mampu memboroskan hartanya hanya untuk membeli minyak, mengurapi kepala Yesus. Karena dia mengasihi Tuhan. Kalau hati kita ini ya masih jauh. Hati kita ini masih lebih menempatkan hal-hal yang lain. Maka memang sulit. Tapi saya mau katakan ketika hati kita sungguh mengasihi Tuhan, soal berkorban bukan hal yang sukar bagi kita. Ada amin? Kita akan mampu berkorban. Seperti ibu janda tadi. Sudah untuk Elia dulu. Untuk saya mau dapatkah tidak terserah. Tapi untuk Elia dulu. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kebenaran firman Tuhan boleh datang bagi kita.
di siang hari ini. Pagi hari menjelang siang ini. Dunia yang sulit, dunia yang sukar. Tapi ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan, ketika Tuhan meminta sesuatu bagi kita, ketika kita diperhadapkan dengan satu situasi, kita akan mampu berkorban, kita akan mampu melakukan karena kita mengasihi Tuhan. Tundukkan kepala saudara, renungkan firman Tuhan.